Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Debbie Sulistiowati, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 126 kelompok A. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, telah meletakkan beberapa konsepsi sebagai dasar pendidikan nasional. Konsep pemikiran merdeka belajar adalah poin utama dalam pemikiran-pemikiran beliau untuk menyelenggarakan pendidikan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik adalah pamong yang menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni Engarso Song Tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun korso yang artinya di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Namun semua yang dilakukan pendidik di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni orang tua dan masyarakat. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah kodrat anak itu merdeka dan bermain. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun sebagai seorang pendidik, kita harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan anak didik. Merdeka belajar bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya. Sebagai seorang pendidik, selain harus menuntun kodrat anak sesuai dengan minat dan bakat, kita juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak didik kita. Bermain bukan dalam artian belajar sambil bermain, namun belajar dalam bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan.
Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keenam adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Pemahaman saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai guru. Kemerdekaan mengajar bagi seorang guru. Guru adalah pamong yang menuntun anak dengan memperhatikan pada kodratnya dan kemerdekaan belajar bagi anak didik. Anak didik memiliki kebebasan dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Penerapan di sekolah. Pembelajaran secara mandiri, kolaboratif, kreatif, baik dalam berbagai kegiatan. Kekuatan konteks sosiokultural di sekolah kami adalah toleransi dan pemahaman kebinekaan. Diwujudkan dalam kegiatan yang dapat menampung seluruh kebinekaan di mana seluruh anak didik diikutsertakan dalam kegiatan dan tanpa adanya diskriminasi. Toleransi keberagaman kebudayaan dengan tetap mengedepankan nilai esensial kemanusiaan. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas atau sekolah adalah pada penanaman pemahaman dan budi pekerti yang baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan pembiasaan-pembiasaan dan penanaman karakter yang terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Demikian tugas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.